Osteoporosis adalah penyakit tulang yang dapat terjadi tanpa disertai gejala awal selama puluhan tahun. Bahkan, beberapa patah tulang dapat luput dari deteksi sampai bertahun-tahun kemudian. Oleh karena itu, osteoporosis dikenal sebagai silent disease. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Siska Oktaviani dalam Pasien Channel Rumah Sakit Santo Borromeus. Pada episode kali ini, kita akan mencari tahu apa yang menyebabkan terjadinya osteoporosis. Jumlah penderita osteoporosis di Indonesia 6 kali lebih tinggi dibanding dengan di Belanda. Diperkirakan 19,7% penduduk di Indonesia mengalami osteoporosis. Namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya osteoporosis. Penyakit rematik, penyakit gangguan ginjal, itu juga rentan mengalami osteoporosis. Seluruh tulang bisa mengalami osteoporosis. Seluruh tulang yang ada di tubuh kita bisa mengalami osteoporosis. Memang ada lokasi-lokasi tertentu yang sering mengalami patah tulang akibat osteoporosis, seperti pergelangan tangan, panggul, tulang belakang. Itu yang paling sering terkena patah akibat osteoporosis. Tapi semua tulang bisa mengalami osteoporosis. Saat ini diperkirakan 1 dari 3 wanita dan 1 dari 12 pria di atas usia 50 tahun di seluruh dunia mengidap osteoporosis. Terdapat jutaan kejadian fraktur atau patah tulang setiap tahunnya pada bagian tulang belakang, panggul, dan pergelangan tangan. Selain itu, kerapuhan pada tulang rusuk juga umum terjadi pada pria. Penyakit sendi tertentu yang bisa menimbulkan bisa menimbulkan osteoporosis, kemudian penyakit ginjal, kemudian tidak pernah olahraga, ya, kemudian juga faktor turunan juga bisa. Orang-orang yang punya kecenderungan genetik pada keluarganya osteoporosis juga cenderung mengalami osteoporosis. Kemudian orang-orang yang punya badan yang sangat kecil itu juga cenderung massa kepadatan tulangnya juga rendah. Wanita lebih rentan mengalami osteoporosis itu terkait sama perubahan hormon, ya, karena hormon estrogen itu dibutuhkan untuk membentuk massa tulang, dibentuk dalam proses pembentukan massa tulang, ya. Dimana kalau kadar-kadar hormon ini sudah mulai menurun, otomatis pembentukan tulang juga jadi berkurang. Seperti itu. Tidak sulit, tapi tidak bisa dideteksi hanya berdasarkan gejala saja, tapi membutuhkan pemeriksaan. Pemeriksaan yang lazim dilakukan adalah DEXA, yaitu bone densitometry, untuk mengetahui atau mengukur kepadatan massa tulang. Dari hasil pemeriksaan tersebut nanti tulang bisa diklasifikasikan apakah normal, osteopeni, atau osteoporosis, atau bahkan osteoporosis sudah berat. Dan dari situ kita bisa tahu kepadatan massa tulang kita nih ada di level berapa, seperti itu. Tapi berdasarkan penglihatan saja nggak bisa. Osteoporosis tidak mematikan, akan tetapi bila terjadi patah tulang, kualitas hidup pasien osteoporosis bisa memburuk, seperti penurunan produktivitas, perlunya perawatan jangka panjang, hingga ketidakmampuan atau kecacatan. Setelah kita memahami penyebab terjadinya osteoporosis, berikutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai pencegahan dan pengobatan osteoporosis. Tetaplah di Pasien Channel Rumah Sakit Santo Borromeus. Sampai jumpa.